Hai, di video kali ini gue pengen sharing gimana cara gue nabung atau investasi di reksadana selama 1 tahun terakhir sampai akhirnya porto gue mencapai 100 juta. Sebelum itu gue mau review dulu porto gue sekarang ada di Bibit. Sekarang totalnya ada 109 juta dengan keuntungan 3,6 juta. Nah, di sini gue pakai 2 tabungan. Gue ada 1 dana tabungan sama 1 dana pensiun. Nah, untuk tabungan sendiri masih sama, gue pakai Sukor Invest Money Market Fund untuk pasar uang, dan obligasi gue pakai Sukor Invest Stable Fund. Dan untuk di dana pensiun, ini masih belum ada perubahan, masih sama. Untuk obligasi, gue pakai Majelis Sukuk Negara Indonesia, ini dapat dari cashback referral kalian yang pakai kode referral gue. Dan dana emas stabil di sini masih segini, 40 juta. Dan di saham gue masih pakai BNI AM Index IDX 30 dan Afris IDX 30. Untuk perubahannya sendiri di sini nggak gitu banyak karena gue kemarin ngisi di Sukor Invest Stable Fund. Jadi karena IHSG lagi tinggi juga, jadinya gue nggak gitu banyak sih naruh ke reksadana saham dulu. Jadi untuk sementara gue masukin ke pasar uang dan obligasi dulu. Nanti kalau misalkan harga sahamnya udah rada turun atau ya nggak setinggi sekarang, nanti tinggal di rebalancing lagi aja, kayak gitu. Jadi overall segitu sih, nggak ada perubahannya signifikan, gue tetap invest juga di sini, dan masih rutin gue nabung di sini, kayak gitu. Oke, jadi gimana cara gue nabungnya? Yang pertama, menurut gue, mulai aja dulu. Jadi dulu, gue cerita sedikit ya, pertama kali pas gue mau investasi reksadana itu, gue kayak pelajarin apa sih reksadana itu, terus keuntungannya apa, kekurangannya apa, kenapa orang harus coba reksadana dan segala macamnya, itu kira-kira seminggu. Terus habis itu, ya udah gue langsung mulai masukin, pertama kali itu 1 juta. Dan ya udah setelah itu gue langsung rutin gitu kan. Cuma masih banyak orang yang kayak udah dipelajarin nih reksadananya apa, yang bagus ini, yang bagus itu, terus kekurangannya, kelebihannya, tapi ujung-ujungnya ya udah dia tuh cuma pelajarin doang dan nggak mulai. Jadi menurut gue sayang sih kalau misalkan udah dipelajarin tapi nggak mulai. Jadi mending ya udah masukin dulu aja tuh kayak 100.000, 500.000 atau ya sesuka kalian lah. Karena kan reksadana banyak ya. Apalagi ada yang minimal kayak 10.000 doang. Jadi kalian bisa coba dari yang kecil-kecil dulu. Kayak dulu gue pertama kali itu masukin cuma 1 juta. Ini kita bisa lihat ya. Pertama kali itu gue masukin 4 November 2020. Jadi di sini pertama kali gue masukin cuma 1 juta waktu itu. Dan ya udah abis itu setelah gue pelajarin lagi sambil belajar juga, gue cari tahu lah kelemahan kelebihannya segala macam. Gue tuh rutin gitu nih dari 4 November 1 juta, 1 juta, 2 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, 17 juta, dan seterusnya nih. Dan ini tuh gue tetap konsisten gitu, gue nabung terus, gue masukin terus sampai akhirnya di tahun ini gue masuk ke 100 juta kayak gitu. Jadi ya yang penting pertama kali mulai sih, karena kalau udah tahu ya udah baru ngerasain tuh ketika harganya naik atau malah turun gitu ya. Ya tapi udah tau lah rasanya. Nah setelah itu lanjut gue konsisten. Nah ini yang kedua, gue nabung ini konsisten. Jadi gue nggak perlu nungguin apa ya, kayak nyari tahu lah harga bakal turun, harga bakal naik kapan. Tapi gue tetap konsisten. Ini tuh kayak pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Coba bayangin kalau misalkan gue nih nggak konsisten dari dulu. Mungkin grafik gue nih cuma segini aja nih. Bakal lurus gitu kan. Tapi karena gue konsisten ya lama-lama naik. Gue sendiri aja cukup kayak bangga dan amazed sama diri gue sendiri gitu. Kok gue bisa ya konsisten dari yang awalnya cuma 1 juta sampai sekarang tuh pelan-pelan sampai sekarang udah nyentuh 100 juta. Tapi menurut gue ini 100 juta belum sesuatu angka yang fantastis karena masih banyak banget. Kalau kalian coba lihat di YouTube gitu ya, masih banyak yang investasi sampai miliaran. Kayak misalkan kalian coba lihat si Pak Dodi, itu menurut gue oke banget sih. Gue juga banyak belajar dari Pak Dodi. Terus ada juga yang lain, kalian bisa carilah para influencer perduitan ya. Banyak lah yang udah sampai miliaran gitu. Tapi gue yakin mereka pun juga sampai miliaran nggak semata-mata langsung jebret 1 miliar gitu. Tapi mereka ada proses dari yang mungkin 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai akhirnya ke 1 miliar. Dan proses gue sekarang ya 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan sekarang baru 100 juta. Dan menurut gue itu ya oke sih, dan kita harus konsisten. Kalau misalkan tengah jalan gitu ya,
misalkan tengah jalan gue berhenti konsisten, kayak ya udahlah gue udah males nabung lagi tuh. Mungkin ya grafik gue akan berhenti sampai di 50 juta doang gitu. Dan setelahnya bakal lurus horizontal ke kanan. Karena ya gue nggak rajin lagi dan gue nggak akan nyentuh sampai 100 juta. Mungkin akan nyentuh tapi bisa 20-30 tahun lagi gitu, karena tunggu kenaikan dari si reksadananya kan. Cuma karena gue tetap rutin, ya udah sekarang udah nyampe segini. Dan mungkin untuk konsisten itu, bagi sebagian orang sulit gitu ya. Tapi gue punya beberapa tips, jadi gue mau kasih 1-2 tips untuk kalian yang mau mulai coba untuk konsisten. Yang pertama, menurut gue kalian harus coba dulu hitung pemasukan dan pengeluaran kalian tiap bulan. Jadi kayak kalian tahu nih, pemasukan kalian berapa duit, misalkan 10 juta, pengeluaran kalian berapa duit per bulannya, misalkan 7 juta. Nah, kalian ada sisa nih, 3 juta. Dan itu kalian coba hitungin dulu, 3 juta itu kalian mau invest berapa persennya. Kayak misalkan 10, 20, 30, ya terserah kalian lah. Setelah itu, yang kedua, kalian langsung sisihin. Jadi setiap gajian, entah itu kalian dari kantoran atau kalian freelance, pokoknya setiap kalian dapat duit, kalian langsung sisihin nih dari yang tadi kalian tulis. Misalkan mau 10% dari yang kalian tentuin gitu ya. Misalkan sisa kalian 3 juta, 10% mau diinvest, ya udah langsung tuh. 10% di 3 juta 300 ribu. Jadi langsung tuh, setiap gajian, setiap dapat duit, 300 ribu langsung kalian invest. Kenapa menurut gue harus langsung diinvest? Karena kalau misalkan ditunggu sampai habis gitu ya, kalian habisin dulu sebulan, nanti di akhir bulan kalian lihat sisanya berapa baru diinvest atau ditabung, menurut gue itu nggak bakal kejadian sih, karena ujung-ujung pasti habis. Ya itu dulu gue begitu, karena pas awal-awal, ya gue invest juga nggak langsung kayak sekarang kan. Dulu pertama kali juga, gue kecil-kecil gue cuma nabung di deposito, dan itu pun ya sering habis dulu. Jadi sekarang gue udah ubah mindset gue invest dulu atau tabung dulu, baru gue habisin duitnya. Kayak gitu. Yang ketiga, buat satu tujuan. Jadi paling simple, kayak misalkan di sini ya, gue tuh punya ada dana tabungan, ada dana pensiun. Jadi gue tuh tahu gitu tujuan gue investasi di sini tuh buat apa sih. Kalau misalkan kalian punya keinginan yang lain gitu ya, misalkan tambah portofolio aja, kalian bisa kayak misalkan kalian mau beli mobil gitu. Kalian tinggal buat aja. Contoh misalkan kalian mau beli mobil apa ya yang keren gitu ya. Sekarang apa sih? Hyundai Kona elektrik, asik. Sekarang emang mobil listrik lagi ngetren banget. Ini gue juga tahu karena ikutin channelnya Fitra Eri ya. Sekarang mobil listrik keren pokoknya. Misalkan di sini uang yang harus terkumpul, misalkan 500 juta. Gue nggak tahu harga aslinya berapa, tapi contoh aja di sini 500 juta. Dan kalian pengen tercapai itu kapan? Misalkan bulan 12 tahun 2025 mungkin, 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, 3 tahun lah ya. 2024. Oke. Nah, habis itu kalian bisa langsung deh kalian masukin, kalian pilihlah di sini profil resikonya dan kalian pengen rutin tuh per bulannya berapa sampai ujung-ujungnya kalian tahu goalnya itu kalian mau punya mobil. Karena kalau nggak ada tujuan nih ya, contoh misalkan kalian udah tahu nabung mau 100 juta gitu, tapi di tengah jalan udah sampai 50 juta, bisa jadi pikiran kalian tuh meracuni kalian sendiri. Jadi kayak mikir, ngapain sih gue nabung 50 juta, padahal gue nggak tahu nih mau buat apa duitnya pas 100 juta. Jadi ya udah pas di 50 juta kalian stop, nggak nabung lagi gitu. Dan duitnya ya udah dihabis-habisin aja. Karena kemarin kalian udah ngirit-ngirit gitu ya contoh untuk nabung. Dan ya udah jadinya nggak lanjut lagi tuh. Tapi kalau misalkan punya tujuan gitu ya, misalkan mau beli mobil yang udah tahu harganya 500 juta, terus udah rutin, udah konsisten, dan belum capai tujuannya, kalian tuh nggak bakal kayak, ngapain sih gue nabung? Tapi kayak, oh iya gue tuh baru nyampe 50% nih, misalkan. Gue baru nyampe 200 juta, gue masih punya 300 juta lagi. Ya udah gue harus tetap rutin nabung sampai tujuan gue kecapai. Menurut gue sih gitu ya. Jadi kalau ada tujuan lebih enak sih. Secara psikologis tuh kayaknya lebih nangkep gitu. Kalau misalkan gue tuh mau nabung, ada tujuannya. Daripada cuma nabung doang tapi nggak ada tujuan. Kayak gitu. Jadi itu tips dari gue. Terus lanjut yang ketiga, kalau misalkan kalian udah pelupa, terus males juga nabung, terus nggak ada yang ngingetin, terus ya pokoknya ribet lah, rebel. Di sini ada namanya fitur nabung rutin. Jadi di Bibit kalian bisa coba untuk nabung rutin aja. Jadi kayak pengingat lah untuk kalian tuh tiap bulan tuh nabung loh, jangan sampai lupa nabung.
Jadi di sini nabung rutin, gue buatin contoh aja. Misalkan gue pengen buat di sini set nabung rutin, portofolio gue yang apa di sini, misalkan gue yang dana pensiun aja. Di sini gue dana pensiun. Terus kalau kalian punya dana yang lain terserah ya. Terus di sini setiap bulannya kalian mau investasi berapa? Misalkan gue taruh di sini 5 juta tiap bulan. 5 juta. Dan pilihan pembayaran itu mau apa? Di sini ada auto debit dan auto pay, tapi cuma bisa pakai Bank Jago sama GoPay. Mungkin untuk yang lainnya belum bisa ya. Tapi di sini ada juga kayak virtual account. Jadi nanti bakal muncul virtual account-nya tiap bulan. Dan gue pakai virtual account misalkan, dan di sini gue lanjut, pilih frekuensinya cuma ada bulanan, nggak mungkin tahunan lah ya. Dan nggak mungkin harian juga, atau mingguan. Di sini kita pilih tanggalnya. Misalkan gue tuh gajian setiap tanggal 27, berarti gue maunya tanggal 28 aja deh, biar gampang. Di tanggal 28 dan setelah itu selesai. Di sini oke, setiap tanggal 28 berlaku selamanya. Oke, sip, nabung rutin sudah selesai dan di sini kalian bakal terjadwal. Jadi di sini setiap tanggal 28 si Bibit bakal ingetin gue kalau misalkan, jangan lupa nabung. Lu masih mau beli mobil kan, lu masih mau pensiun kan dan segala macemnya. Jadi ya udah, lo harus nabung, jangan lupa kayak gitu. Jadi tujuannya tuh kayak gitu. Dan di sini bisa kalian ubah juga kalau misalkan duitnya menurut kalian nanti mau disesuaikan ya, mau dikecil atau gedein bisa. Terus ya udah, ganti tanggal juga bisa. Atau kalian mau hapus kalau misalkan kalian udah ternyata aku udah konsisten nih, gue udah nggak perlu pengingat lagi, gue nggak perlu pakai fitur ini. Ya udah, kalian bisa berhenti dan dia nggak bakal ngingetin lagi nanti tiap bulan atau auto debit kayak gitu. Jadi menurutku banyaklah cara untuk rutin gitu ya, konsisten. Nggak melulu harus dari dalam diri, tapi si aplikasi Bibit juga menyediakan fiturnya, supaya kalian yang males, kalian yang rebel, kalian yang nggak niat, jadi bisa niat. Oke, segitu buat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!